Inilah kisah Apandi, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 206 dan 207. Namun, di belakang ada Ibu Rani. Sambil membawa sesuatu untuk mencelakakan Viana, Ibu Rani terus mengikuti Viana dari belakangnya, mulai mendekat dan semakin dekat. Ketika mau beraksi, tiba-tiba ada Apandi yang nyamperin Viana. "Hai, sapa Apandi?" Ada Mas Apandi." "Mau kemana Mas?" kata Viana. "Nggak kemana-mana, ini ada yang mau diambil. Soalnya, tadi pagi, abis mengelap mobil, terus ada yang ketinggalan," kata Apandi. Sambil mencari sesuatu di lobi atau tempat parkiran. Padahal sebenarnya, Apandi tidak ada ambil apa-apa. Bahkan, tadi pagi pun, tidak kemana-mana, hanya berada di kantor utama perusahaan saja. Namun, dia ke tempat tersebut, karena, melihat gerak-gerik Ibu Rani, yang sangat mencurigakan, sehingga, dirinya mencoba mengikuti Ibu Rani. Dan benar saja, Ibu Rani itu, mencoba untuk mencelakakan Viana. Akan tetapi, Apandi menyembunyikan perihal tersebut, dari Viana, agar Viana, tidak takut sama Ibu Rani. Sementara Viana, dia terus memandangi wajah Apandi, sambil berkata dalam hati, "Tidak kusangka, pemuda office boy ini, ternyata putra Pak Angga." Semua orang, tidak ada yang mengira sedikit pun, dengan penyamarannya, yang menjadi office boy itu. Sungguh penyamaran yang sangat sempurna, bisa mengelabui semua orang, yang ada di perusahaan ini, kata Viana, yang terus-menerus, berkata-kata di hati saja. Namun, dia tidak menanyakan langsung, perihal identitas Apandi, karena, kalaupun bertanya, pasti Apandi akan mengelak, dari sebuah penyamarannya tersebut, sehingga, Viana lebih memilih, untuk pura-pura tidak tahu saja. Kemudian, Apandi bertanya, "Mbak mau pulang ya?" "Iya Mas." "Mau bareng nggak pulangnya?" tanya Viana. "Duluan saja Mbak, terima kasih udah ngajak saya," jawab Apandi. "Kenapa nggak mau bareng? Kan enak kalau pulang bareng. Kita bisa berbincang-bincang lagi," katanya Viana. "Nggak apa-apa Mbak, soalnya, saya udah janji teman saya, mau pulang bareng. Kalau saya ikut Mbak, nanti teman saya kecewa Mbak," jawab Apandi. "Oh, oke deh, kalau gitu, saya duluan ya," jawab Viana. "Aduh, Mas Apandi, saya kan sebenarnya masih penasaran banget, gimana rumahnya. Meskipun aku yakin, kalau Mas Apandi anak Pak Angga, tapi hanya 97% saja. Saya belum yakin 100%. Kalau Mas Apandi ini adalah anak Pak Angga, tapi semua fakta-fakta mengarah bahwa Mas Apandi anak Pak Angga," kata Viana, yang berkata-kata di hati, sambil melihat ke arah Apandi. Kemudian, dia melajukan kendaraannya, dan meninggalkan Apandi. Sementara Ibu Rani, dia makin jengkel pada Apandi, karena semua usahanya selama ini, digagalkan oleh Apandi, mulai dari penghekkan perusahaan, sampai ke detik ini, mau mencelakai Viana pun, gagal juga olehnya. Ibu Rani makin geram, sama pemuda, yang berseragam office boy itu. Sebenarnya dia itu siapa sih? Kok di mana-mana selalu ada dia? Saya rasa, dia itu bukan office boy biasa. Pasti ada sesuatu di balik seragamnya, kata Ibu Rani, yang berkata-kata sendiri, sambil menatap ke arah Apandi, yang masih berdiri di lobi perusahaan. Ibu Rani pun terus diam di balik tiang yang besar dan kokoh, supaya tidak terlihat oleh Apandi. Padahal, sebenarnya Apandi juga sudah melihatnya. Bahkan, Apandi ke tempat tersebut pun, karena dia tahu bahwa Ibu Rani dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga dia nyamperin Viana ke tempat tersebut. Kemudian disusullah oleh Pak Hendri mendekati Apandi. Bahkan, ada yang membuat Ibu Rani terkejut, ketika Pak Hendri mendekati Apandi itu untuk mengambil mobilnya. Namun, Pak Hendri mengajaknya masuk ke dalam mobil pribadinya. Apandi pun sangat dihormati oleh Pak Hendri. Ketika Apandi masuk mobil, Pak Hendri membukakan pintunya supaya Apandi masuk. Semua orang tahu bahwa Pak Hendri adalah pemimpin perusahaan. Namun, di hari ini,
Ibu Rani melihat dengan jelas, dengan mata dan kepala sendiri, bahwa Apandi sangat dihormati. Waduh, apa-apaan ini? Kenapa office boy itu sangat dihormati oleh Pak Henry? Siapa dia sebenarnya? Ada yang gak beres nih, kata Ibu Rani. Hari ini, banyak kejutan-kejutan yang tidak terduga yang dialami oleh Ibu Rani. Dia hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Ternyata banyak mata-mata di perusahaan ini. Aku harus lebih hati-hati lagi. Kalau begini, semua aktivitasku selama ini akan sia-sia saja, kata Ibu Rani. Karena Ibu Rani bekerja di perusahaan tersebut hanya sebagai mata-mata dari perusahaan lain, perusahaan yang sedang bersaing dengan perusahaan PT Mamolean Group yang dipimpin oleh Pak Angga, sang bos besar, pemilik 17 perusahaan. Ibu Rani itu adalah suruhan perusahaan lain yang dikirim untuk menjatuhkan perusahaan besar tersebut. Karena perusahaan yang dipimpin oleh Pak Angga itu sangat kuat dan tidak ada yang bisa menyaingi kebesarannya. Sehingga banyak yang iri. Setelah sekian tahun lamanya bekerja, semuanya akan sia-sia karena kedatangan Apandi yang berada di perusahaan tersebut. Sehingga semua rencana buruknya akan kandas secara perlahan-lahan. Setelah Apandi dan Pak Henry keluar, Ibu Rani pun mengikutinya dari belakang dengan membawa mobil miliknya juga. Saat mengikuti dari belakang, mobil yang selalu dibawa Pak Angga pun keluar juga, muncul secara tiba-tiba dari samping kantor utama, karena mobil pimpinan perusahaan semuanya ada di lobi dekat kantor utama. Hanya hari ini saja, mobil Pak Henry ditaruh di lobi karyawan. Karena tadi pagi melihat Apandi masuk kerja, padahal di hari sebelum-sebelumnya Apandi itu sudah dipecat oleh Pak Henry. Jadi, ketika melihat Apandi, Pak Henry pun langsung menaruh mobilnya ke lobi karyawan. Setelah sekian detik berjalan menuju ke pintu gerbang, Kiana dan Siska terlihat ada di dekat pintu gerbang. Apandi pun terkejut ketika Kiana melihat ke arah mobil Pak Henry yang sedang ditumpangi dirinya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.